bisa ditafsirkan Prabowo sudah tidak enjoy lagi dengan Jokowi. Petinggi-petinggi di UGM itu jangan terkesan membela Jokowi. Urusannya dengan penegakan hukum. Jangan sampai UGM terlibat dalam membela mati-matian Jokowi. Nggak bisa. Karena kan aneh sebenarnya. Keluarkan aja ijazahnya. Kan selesai. Simpel saja. Kalau ini terbukti, Bung, pilihan dua bagi Jokowi. Mengakui, minta maaf, atau lari ke luar negeri. Kasus ijazah ini memporak-porandakan stabilitas nasional. Hanya karena satu orang, Profesor Sofyan. Itu kan dia bilang, saya tidak ingin kampus saya dijadikan alat bagi kepentingan politik untuk menyelamatkan Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Netizen, seperti biasanya hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa. Sahabat kita semua, Bung Slamet Ginting. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Netizen, Bung Slamet Ginting ini adalah pengamat politik dan militer dari Universitas Nasional atau UNAS. Sehat, Bu Slamet? Siap. Mohon maaf lahir batin. Siap. Selamat merayakan Idul Fitri. Selamat Lebaran. Maaf lahir Selamat batin. Lebaran. Ya, Oke. ya. Ini kan menarik kalau kita lihat yang terjadi pasca Lebaran, Bu Slamet ya. Ada pertemuan nih antara tokoh bangsa, Pak Prabowo dan Ibu Mega. Iya. Dan menariknya kenapa? Karena tidak ribut-ribut di media tiba-tiba ketemu. Iya, iya. Sebenarnya pertemuan ini sudah lama dirancang, tapi kita nggak tahu, selalu ada upaya-upaya orang untuk menggagalkan pertemuan ini ya. Iya. Dan yang lebih menarik lagi setelah pertemuan kedua tokoh ini, Pak Prabowo dan Ibu Megawati, kelihatannya banyak orang yang kebakaran jenggot, Bung Slamet ya. Iya. Orang dalam istana juga mungkin, atau orang yang ada di kabinet, tiba-tiba melakukan kunjungan ke rumah Pak Jokowi di Solo dengan dalil silaturahmi halal bil halal. Padahal menurut saya itu bukan halal bil halal biasa ya. Kenapa kok tiba-tiba setelah pertemuan Ibu Mega dan Pak Prabowo mereka terus ngacir ke rumah Pak Jokowi di Solo, seolah-olah ingin melaporkan sesuatu kepada bosnya Pak Jokowi. Padahal aneh menurut saya. Mereka ini ada sebagian besar adalah menteri yang seharusnya patuh kepada Pak Prabowo. Kok tiba-tiba ngacir ke rumah Pak Jokowi seperti melaporkan informasi tentang pertemuan Pak Prabowo dan Mega. Mungkin itu yang dilaporkan ya. Oleh karena itu saya ingin tanya nih, menurut analisis Bung Slamet nih, apa yang sedang terjadi terhadap menteri-menteri yang ngacir, yang tiba-tiba pergi ke rumah Pak Jokowi, dalilnya silaturahmi? Ya, saya membacanya itu ketika Prabowo dalam tanda petik mengutus anaknya, Didit Prabowo, mengunjungi Jokowi di Solo dan mengunjungi Megawati di Jakarta. Saya lantas berpikir, kira-kira apa maknanya? Gitu ya. Mengapa Didit berangkat ke sana? Terus saya berpikir, jangan-jangan Didit itu adalah utusan dari Presiden Prabowo dan Presiden Prabowo tidak akan berangkat ke Solo. Itu satu. Kedua, ada pesan dari Prabowo melalui Didit kepada Megawati. Nah, rangkaian kedua adalah pertemuan antara orang kepercayaan Prabowo di Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, dengan Rocky Gerung dan juga Jumhur Hidayat. Ada Ferry Juliantoro, ada Saganda Neggolan. Gitu. Nah, Rocky Gerung ini kan identik dengan tokoh oposisi yang sangat keras sekali terhadap Jokowi. Bahkan Prabowo sendiri mengatakan ada pengamat yang mencoba membentur-benturkan saya dengan Jokowi, ya kan. Salah satunya yang keras itu kan memang Rocky Gerung. Nah, saya berpikir berarti
bahwa Prabowo sudah coba merangkul kalangan oposisi yang berseberangan dengan Jokowi, termasuk Jumhur. Ya. Ini kan tokoh buruh. Lalu rangkaian ketiga adalah pertemuan antara Prabowo dengan 6 wartawan senior. Wartawan ini kan perpanjangan lidah rakyat. Oke. Nah, berarti ini satu rangkaian, kelihatannya Prabowo sedang mendekatkan diri kepada kalangan oposisi. Nah, berarti menurut saya, waktu itu analisis saya bahwa ini mempercepat upaya pertemuan Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno. Ternyata kejadian. Bertemu mereka. Oke. Nah, Prabowo mencoba merendahkan posisi gitu ya. Dia presiden, tapi dia datang ke rumah Bu Mega yang mantan presiden, presiden kelima. Nah, saya akhirnya melihat epicentrum politik kita itu akan mengacu pada 4 tokoh presiden. 1 Megawati, kedua SBY, ketiga Jokowi, dan keempat adalah Prabowo Subianto. Nah, pada waktu Idul Fitri itu, SBY mendatangi Prabowo. Artinya saya melihat bahwa hubungan SBY dengan Megawati kurang harmonis, ya kan? Dari dulu 10 tahunan gitu waktu pemerintahan SBY, hubungan SBY dengan Jokowi retak kan ketika ada upaya pembegalan Partai Demokrat. Mau mengambil alih ya? Iya. Artinya SBY akan menyatu dengan Prabowo begitu ya, akan mendukung begitu Prabowo, dan pertemuan Prabowo ke rumah Megawati ada kepentingan Prabowo tentunya. Kepentingannya kan begini, Prabowo selalu bicara masalah persatuan dan kesatuan bangsa. Ingin semuanya, ayo kita bergabung untuk sama-sama menyelesaikan persoalan bangsa dan negara. Rekonsiliasi ya? Rekonsiliasi. Nah, dibaca juga oleh Megawati dalam pertemuan itu, dia menyiapkan kadernya kalau memang pemimpin nasional dalam hal ini Prabowo membutuhkan kader-kader PDIP. Artinya menawarkan diri kalau mau ditarik ke dalam kabinet. Itu kata Mega ya? Iya. Nah, kepentingan Mega juga di ini PDIP menjelang Kongres. Ini Kongres yang tidak biasa karena tidak ada penyebutan Kongresnya kapan dan di kota mana. Belum ada. Padahal biasanya itu udah dipublikasikan. Sudah jauh hari sebelumnya. Akhirnya kita harus ingat pernyataan Mega bahwa ada yang coba meng-out partainya. Ada yang mau mengambil alih ya? Mengambil alih. Nah, apakah yang dimaksud Megawati itu yang mau mengambil alih Pak Jokowi? Secara implisit demikian. Tapi kan memang tidak secara eksplisit disebutkan. Karena kan belajar dari pengalaman SBY di out itu kan, dibegal. Nah, hal yang menyatukan Megawati dengan SBY juga adalah karena Jokowi bisa dijadikan musuh bersama. Kan begitu. Nah, Prabowo sedang kesulitan karena ada situasi geopolitik, geoekonomi, dan geostrategi yang berubah. Mega kan baru saja berkunjung ke sejumlah negara, termasuk Sri Paus di Vatikan. Rusia juga. Ya, Rusia. Kemudian juga di Jazirah Arab. Ini kemampuan diplomasi atau hubungan internasional Megawati yang lebih lincah, yang lebih disegani ketimbang Jokowi. Jokowi tidak punya kemampuan seperti Megawati. Di dunia internasional? Di dunia internasional. Apalagi Mega membawa nama ayahandanya proklamator, ini dikenal. Termasuk di Korea juga begitu, di Turki juga begitu, kan dihormati tokoh Soekarno. Jadi artinya Prabowo sedang merangkul. Nah, maka kemungkinannya adalah
bisa saja ditawarkan bergabung ke koalisi Indonesia Maju, ya. Oke. Apakah masuk di dalam kabinet? Yang kedua, apakah bergabung tapi tidak ada orangnya di kabinet seperti pola yang dilakukan oleh Partai Nasdem? Mendukung tapi tidak ada orang di situ. Oke. Nah, ketiga, tetap mendukung tapi di parlemen. Karena PDIP itu adalah partai politik pemenang pemilu legislatif. Naif sekali sebuah pemerintahan tidak merangkul partai pemenang pemilu. Jadi memang tinggal momentum saja kapan Prabowo akan merangkul PDIP. Keputusan PDIP sikapnya seperti apa tentu menunggu Kongres. Sikap partainya seperti apa menunggu hasil Kongres. Nah, tanggal 20 April ini menurut saya adalah momentum 1 semester, 6 bulan pemerintahan Prabowo Subianto. Berarti harus ada evaluasi. Evaluasi itu dari pernyataan Prabowo kepada 6 wartawan senior. Dia menilai bahwa pemerintahannya nilainya 6 dari 10. Dia mengakui sendiri ya? Mengakui sendiri. Artinya ada yang belum beres di pemerintahannya. Berarti di kabinetnya. Berarti anggota kabinetnya dianggap ini punya nilai 6 ya? Ya, berarti akan ada reshuffle. Menurut saya, kunjungan Prabowo ke luar negeri juga sekaligus memantau situasi di dalam negeri seperti apa nih. Ya kan? Ternyata kan betul. Ada kunjungan sejumlah menteri ke rumah Jokowi di Solo. Di Solo. Padahal kalau Prabowo mau, sebelum dia mengunjungi luar negeri, ke Solo dulu kan. Ya, tapi dia nggak lakukan ya? Tapi dia tidak lakukan. Sebelumnya padahal dia lakukan kan. Waktu mau pengumuman kabinet segala macam. Maka bisa ditafsirkan Prabowo sudah tidak enjoy lagi dengan Jokowi. Nah, situasi yang tidak enjoy ini menurut saya juga terlihat pada saat pernyataan Prabowo kepada 6 wartawan senior itu mengenai undang-undang TNI. Bagi dia aneh, kok undang-undang ini kan sebenarnya tinggal diformalkan saja, nggak ada sesuatu yang urgent sekali gitu ya. Yang membahayakan. Membahayakan. Kok tiba-tiba ada demo besar-besaran, masif. Sampai Prabowo bilang, jadi tanpa mengecilkan mahasiswa yang murni, tapi mungkin tidak mengetahui substansi, bisa jadi demo ini ada yang menggerakkan, ada yang membayar. Berarti Prabowo sedang memantau pergerakan elit-elit bangsa kita. Undang-undang TNI itu digolkan pada 20 Maret. Maka kemungkinannya, Bung, pada 20 April ini ada lagi yang ingin menggerakkan supaya ini terjadi lagi namanya demo-demo masif. Makanya ada pertemuan Dasko dengan Rocky Gerung, dengan Jumhur Hidayat. Karena bisa jadi 1 Mei Hari Buruh itu akan didompleng oleh kepentingan-kepentingan yang ingin Prabowo jatuh. Kalau sebelumnya rekan saya... Jangan dulu, Bung Slamet. Ya. Apakah kepergian menteri-menterinya Jokowi yang sowan ke rumah Jokowi setelah Pak Prabowo ke luar negeri, setelah pertemuan Pak Prabowo dengan Bu Mega, itu bagian konspirasi mereka melaporkan keadaan kepada Jokowi? Katanya orang sebut ada rencana semacam kudeta internal di dalam. Itu gimana menurut Bung Slam? Patut diduga. Oke. Nah, ini kan bahasa hukum kan? Ya. Patut diduga. Karena memang di dalam politik tuh nggak ada yang kebetulan. Sama dengan kunjungan Prabowo kepada Megawati. Kunjungan selama 1,5 jam itu tidak mungkin kalau tidak ada deal di situ. Apakah PDIP masuk atau tidak? 1,5 jam. Diskusi kita aja nggak sampai 90 menit kan? Pasti banyak hal yang dibicarakan. Pasti banyak hal yang dibicarakan. Bung Slamet, ada kalangan juga orang menduga-duga nih, lagi-lagi menduga. Makanya saya mau tanyakan Bung Slamet. Katanya pertemuan Ibu Mega dan Pak Prabowo diduga juga, lagi-lagi diduga juga membicarakan tentang
apakah bisa dilakukan pemaksulan terhadap Gibran, Wakil Presiden Pak Prabowo? Nah, itu bukan hanya rencana pemakzulan terhadap Gibran, dugaan pemakzulan. Kan rekan saya Koni Rahakundini juga pernah mengingatkan, ini jangan-jangan ada upaya Prabowo di stop sampai 2 tahun, kan? Digulingkan 2 tahun. Oleh siapa tuh? Ya oleh orang yang ingin Gibran haus jadi kekuasaan. Kan menerjemahkannya agar secara supaya Gibran konstitusi, ya betul ya kan. Secara konstitusi Wapres bisa menggantikan presiden jika berhalangan. Oke. Nah, dengan gerakan politik yang luar biasa ini menurut saya bisa jadi ada upaya mempercepat penggulingan terhadap Prabowo Subianto. Oleh kalangan Brutus yang ada di dalam Iya, bisa. lingkungan sendiri ya. Bisa para saja. Brutus. Jadi kita harus juga dalam politik kan segala kemungkinan bisa terjadi. Ini bukan soal dukun, ya kan? Oke. Nah, tapi Analisis ya. analisis kemungkinannya begini, kemungkinan begini. Oke. Tinggal nanti faktanya seperti apa di lapangan. Ya gerakan politik kan juga bukan sesuatu yang di permukaan tapi di kedalaman. Maka sama patut diduga pertemuan sejumlah menteri ke rumah Jokowi Di Solo. itu adalah gerakan politik. Jadi gerakan politik itu. Jadi gerakan politik ya. Bukan sekedar halal bil halal biasa. Bukan. Jadi nggak mungkin karena tertentu aja orangnya. Menteri-menterinya Jokowi aja ya. Iya, tertentu yang dulu memang kita lihat ini loyalis nih. Oke, jadi menteri-menteri yang datang ke Pak Jokowi itu adalah loyalisnya memang Pak Jokowi dari dulu ya. Iya, Seperti Bahlil, iya, Budi Ari, Budi Ari, Julhas. Sulhas. Iya. Menteri Keuangan juga ya? Enggak. Ya, itu agak beda ya. Agak beda. Karena ini kebetulan yang tiga ini ya berarti ya? mimpin partai. Ya. Ya kan? Jadi Bahlil, Sulhas, Budi Ari. Budi Ari. Budi Ari kan di PSI. Oke. Jadi ingat juga, Bung, bagaimana Jokowi mengatakan ingin membuat partai super terbuka. Nah, ini jangan-jangan kan kita menunggu nih sampai sekarang. Ini kapan terbentuknya? Ya. Nah, mengapa Prabowo dekat ke Megawati? Karena secara partai politik kuat. Jokowi kan tidak. Iya. Tidak punya partai politik. Iya. PSI kan nggak laku ya. Artinya tidak lolos ke parlemen, tapi tidak ada partai politik yang punya spanduk semasif PSI di Indonesia. Artinya siapa yang memasang spanduk-spanduk itu kan? Berarti ada lembaga yang bermain. Oke. Ya. Rasanya Presiden Prabowo juga sudah membaca itu. Bahwa ada musuh dalam selimut di dalam kabinet dan pemerintahannya. Para Brutus ini ya. Para Brutus itu. Yang datang ke Solo. Yang datang ke Solo itu. Oke. Kita tunggu saja ya, kepulangan Prabowo. Menurut saya reshuffle kabinet ini tidak bisa ditahan lagi, Bung. Menjadi sesuatu kewajiban ya. Iya, apalagi Prabowo kan mengatakan ya bahwa dia tidak puas dengan kinerja atau komunikasi publik di pemerintahannya. Nah, baru aja dia ngomong seperti itu, Hasan Nasbi, kepala kantor komunikasi kepresidenan mengatakan kepala babi itu dimasak saja gitu. Artinya memang dia mendukung ini gitu ya. Jadi rivalitas antara kantor komunikasi kepresidenan dengan kantor komunikasi digital, Komdigi, apalagi dengan wamennya Angga, kelihatan nih. Berbeda. Udah mulai nih, benturan kan. Sama dengan begini, pertemuan di Hotel Shahid, sebuah diskusi yang kemudian menampilkan Ferry Juliantoro, setelah ada berita Budi Ari patut diduga terlibat dalam kasus judol itu. Ini kan Ferry adalah wakil menteri koperasi. Jadi ada tanda-tanda ini kayak kelihatannya
Ferry Juliantono akan menggantikan Menteri Koperasi Budi Ari, kan seperti itu. Maka Budi Ari tidak nyaman seperti itu. Boleh dong orang menganalisis seperti itu kan. Maka dia ke Solo. Maka dia ke Solo juga. Jadi menurut saya ini situasi politik itu sangat dinamis. Kemungkinannya juga akan ada ya. Ini kan perkembangan kasus ijazah palsu atau aspal ya. Ijazah yang patut diduga palsu atau aspal ini bisa menjadi konflik horizontal. Oh, oke. Dibenturkan kira-kira di Jawa Tengah atau di Jogja. Karena UGM itu ada di Jogja. Nah, ini harus diantisipasi. Kalau ada kerusuhan-kerusuhan itu yang dirugikan siapa? Presiden Prabowo. Oke. Jadi sangat mungkin ini juga bereskalasi kemana-mana. Saya kira Presiden Prabowo akan mengantisipasi ini kan. Oke, jadi menurut Bung Slamet, Iya. polemik tentang ijazah yang diduga palsu milik Jokowi ini akan muncul eskalasinya di Jawa Tengah ya? Iya, terutama di Jogja. Nah, ini kan seperti senjata makan tuan atau menepuk air di dulang terpercik muka sendiri. Ketika Gibran di sebuah kampus itu mengatakan, oh kita harus menggunakan AI gitu kan. Artificial Intelligence. Nah, itu kemudian digunakan orang untuk menguji ijazah ini kan, senjata makan tuan. Iya. Ini kan sampai Roy Suryo dan beberapa aktivis Jogja mengatakan ini palsu. Kan. Baru kali ini juga kita mendapatkan pernyataan bahwa tahu-tahu belum pernah ada ijazah hilang. Nah, jadi tiba-tiba muncul pernyataan. Iya. Jadi menurut saya mestinya petinggi di UGM itu jangan terkesan membela Jokowi. Udahlah, dia netral saja. Urusannya dengan penegakan hukum, ya kan? Jangan seperti itu. Nah, kalau ini terbukti, Bung, pilihan dua bagi Jokowi. Mengakui, minta maaf, atau lari ke luar negeri. Ya, karena masa udah merasa dibohongi 10 tahun dan bisa-bisa segala produk yang dihasilkan oleh presiden dengan ijazah yang patut diduga palsu itu bisa jadi tidak sah. Jadi batal demi hukum semua. Ini sebenarnya negara ini masih punya moral karena mempersoalkan ijazah. Iya. Kecuali negara yang nggak punya moral kan, bodoh amat lah. Kira-kira. Ini pertanda bahwa nggak boleh lagi seperti ini. Artinya Bawaslu, KPU dulu, pendaftaran segala macam, loh kok bisa bobol ini? Berarti dari mulai di Solo. Termasuk PDIP bertanggung jawab ini kan. Kau jangan cuci tangan. Harus tobat nasional di PDIP nih. Kau minta maaf nih kan. Kepada rakyat ya? Kepada rakyat gitu. Kenapa bisa mencalonkan? Iya. Ada nggak yang pernah memperingati PDIP dulu itu kira-kira? Saya kira saya nggak perlu sebutkan namanya. Banyak pihak sebenarnya sudah mengingat. Bisa nggak dibocorkan sedikit Pak? Sebenarnya ada tokoh-tokoh nasional, saya nggak mau sebutkan namanya ya, sudah mengingatkan Megawati untuk hati-hati pada saat mau mencalonkan Jokowi sebagai presiden. Karena ini nggak jelas track recordnya gitu kan. Asal-usulnya? Iya. Bung Abraham jelas ketika mahasiswa, aktivis mahasiswa, jelas gitu kan. Sama Bung Slamet. Iya kan, aktivis jelas, mahasiswa, pekerja pers. pekerja jelas gitu. Ini nggak jelas ya? Ini nggak jelas gitu kan. Kalaupun kita kritis terhadap pemerintahan rejim Orde Baru, dulu juga kita melihat ada kesalahan dari Presiden Soekarno. Tapi dalam konteks aktivis, jelas akademisi semua, ya? Jelas gitu ya. Bukan karena kebencian. Termasuk kita kritis terhadap Jokowi bukan karena kebencian. Tokoh nasional yang mengingatkan Megawati, saya kira Megawati bisa membuka siapa saja tokoh-tokoh yang sudah pernah mengingatkan dia, buka saja. Bahwa si A misalnya. Si A gitu kan, loh kenapa waktu itu nggak nurut ya kata si tokoh ini gitu.
Saya kira sudah dibuka aja, ini sudah jadi lembaran sejarah kita. Perlu ya. Ya, jadi menurut saya jangan sampai UGM terlibat dalam konteks membela mati-matian Jokowi. Nggak bisa, karena kan aneh sebenarnya. Keluarkan aja ijazahnya, kan selesai. Simpel ya, Simpel saja. Nggak usah terlalu lama. Nggak pokoknya. usah, ini kok Karena terlalu ini menimbulkan kegaduhan ya. Iya. Ini menurut saya, bayangkan ya, kasus ijazah ini memporak-porandakan stabilitas nasional. Hanya karena satu orang, gitu kan. Dulu kan misalnya Presiden Soekarno bilang, berikan saya 10 orang akan kuubah dunia Indonesia, begitu ya. Sekarang ada satu orang aja memporak-porandakan stabilitas nasional, dan baru kali ini, Bung, di antara presiden dan wapres yang nggak jelas asal-usulnya, termasuk wapres ini, kan begitu. Anaknya. Iya, saya kira kalau melihat seperti ini kok Prabowo itu juga membiarkan. Artinya terserah, saya nggak mau urusan hukum, ya kan. Nah, Prabowo bertemu Megawati kan ada dua tokoh yang kemungkinan menghalangi. Jokowi karena dianggap anak durhaka begitu ya bagi Megawati, dan juga kasus Hasto. Kan nggak enak kalau bertemu sementara sekjennya berperkara, nanti dianggap akan mengintervensi. Jadi dua tokoh ini disingkirkan, maka kemudian bertemu. Sambil dia melihat bahwa konstelasi politik sudah berubah. Ingat nggak pernyataan Luhut Binsar Panjaitan? Tidak ada tuh pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh Jokowi. Bayangkan itu. Padahal PDIP juga sudah menyatakan, bahkan politisi senior Pandana Baban sudah mengatakan, Ahok 5 kali diutus oleh Jokowi untuk menemui Mega mendukung 3 periode itu kan. Itu kan pernyataan-pernyataan. Dan elit-elit PDIP juga menyatakan, loh memang ini mau memperpanjang, ini mau 3 periode. Di mana kemudian pernyataan Luhut itu Bilang nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Orang akhirnya kalau melihat Jokowi, ya dengan logika politik terbalik gitu loh. Tidak ada masalah, tidak ada pelanggaran konstitusi, aslinya ada pelanggaran konstitusi. Berarti Bung Slamet melihat bahwa fenomena pertemuan Ibu Mega dengan Pak Prabowo, kemudian fenomena menterinya Pak Jokowi yang datang soal ke Solo ini adalah dua fenomena yang saling terhubung ya. Iya. Yang tidak bisa dimaknai sebagai pertemuan-pertemuan biasa ya. Iya. Bisa-bisa juga, Bung, partai super terbuka ini juga akan dibawa seperti Sekber Golkar dulu. Penggabungan antara, bisa saja kan, bisa salah, bisa benar analisis ini. PAN, Golkar, PSI. Karena di situ ada Bahlil. Ada Zulhas. Ada Budiari. Jadi itu yang mereka mau buat ya, itu kira-kira ya? Bisa jadi seperti itu. Makanya mereka ke Solo ya? Iya, makanya kemudian harus diimbangi nih. Diimbangi oleh PDIP. PDIP kalau kita lihat, dia tidak ada masalah dengan undang TNI, undang-undang Minerba. Dia cocok juga dengan program makan bergizi gratis. Karena kan terkait dengan wong cilik kan, gitu ya. Yang agak membedakan PDIP dengan Gerindra kan soal itu, Pancasila. PDIP mengacu Pancasila 1 Juni 1945 di ADART-nya, Gerindra Pancasila 18 Agustus 1945. Partai-partai lain juga 18 Agustus 45. Itu aja yang kira-kira agak berbeda kan gitu. Tapi kalau menghadapi musuh bersama akan menyatu, Bu. Jadi berarti kalau menurut analisis Bung Slamet bahwa ada kemungkinan koalisi ini akan berubah ya. Nanti Pak Prabowo justru berkoalisi dengan PDIP menghadapi Jokowi, Zulhas, Bahlil, dan Budiari. Iya. Kemungkinan akan seperti itu. Petanya ya? Iya. Nah, sambil kita lihat apakah semua orang Golkar setuju dengan gerakan politiknya Bahlil? Menemui Jokowi? Iya. Bisa-bisa digulingkan ini, Bung, Bahlil. Ya kan? Bukan tidak mungkin. Di Golkar itu
bisa sesuatu terjadi kan. Dan juga Julhas bisa juga digulingkan di PAN-nya, bisa jadi. Nah, ini segala kemungkinan ya, bukan berarti kemudian kita membenci PAN, membenci Golkar, membenci Julhas, membenci Bahlil, tapi analisis yang sangat mungkin terjadi, termasuk eskalasi konflik horizontal yang ini harus juga diamati oleh semua pihak. Gara-gara ijazah, konflik horizontal di Jogja. Ini apa Pak Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 itu rela ya wilayahnya dijadikan konflik berdarah ini. Anak bangsa jadi bertarung hanya menyelamatkan, hanya gara-gara satu orang itu. Ya menurut saya sudahlah. Dari sekarang UGM sudah harus menempatkan posisinya. Jangan ikut terlibat, jangan kemudian statement-statementnya adalah membela Jokowi. Anda ini siapa yang sekarang? Pernyataan mantan rektor UGM, Profesor Sofyan, itu kan dia bilang, saya bersuara karena bagi saya Jokowi sudah harus menjadi musuh bersama. Karena saya tidak ingin kampus saya dijadikan alat bagi kepentingan politik untuk menyelamatkan Jokowi. Saya mantan rektor UGM, saya tidak ingin kampus saya terlibat dalam perkara ini. Semua harus tobat, dia bilang gitu. Harus clear ya? Clear. Termasuk, ini kan rencana tanggal 15. Oke. Ada yang ingin menggeruduk UGM, gitu kan. Nah ini Bung, berarti Bung, kemungkinannya besok bisa jadi nih konflik itu. Antara yang Pendukung Jokowi. pendukung fanatik Jokowi, dehatnya itu dengan Rakyat. rakyat. Nah ini, jadi konflik akan meluas dan juga sama dimanfaatkan lagi lah gerakan untuk menolak undang-undang TNI yang sebenarnya menurut saya tidak ada sesuatu yang secara materi ya. Mungkin secara formal yang kemarin cara-caranya itu udah selesai lah ya, gitu. Tapi secara isi menurut saya nggak ada masalah karena untuk kepentingan bangsa dan negara yang lebih besar. Kalau kritis nggak ada masalah gitu loh. Berarti menurut Bung Slamet bahwa situasi sekarang ini situasi yang dalam keadaan serba tidak menentu ya? Iya. Karena ada kelompok-kelompok tertentu juga yang ingin memanfaatkan situasi ya. Betul. Kelompok-kelompok itu adalah kelompok-kelompok orang yang berada di dalam pemerintahan Pak Prabowo ya. Betul. Ini Anda ingat Bung, Presiden SBY sudah mengingatkan soal matahari kembar ini, ya kan? Jadi SBY kan orang cerdas, cara berpikirnya begitu ya. Jauh ke depan. Jauh ke depan. Ini terjadi nih, matahari kembar. Harusnya sungkan dong. Kenapa cuma orang-orang ini yang datang ke rumah Jokowi, yang lain enggak? Ini kan harusnya dia menghargai Pak Prabowo ya. Harusnya menghargai Prabowo. Izin dong, misalnya. Memang dibungkus dengan silaturahim. Ya. Tapi kan politik kan nggak begitu. Kita akan membacanya, ini aneh ini. Ini matahari kembar ini. Dia loyalitas ganda nggak bisa. Menteri itu adalah pembantu presiden. Bukan pembantu mantan presiden. Ya kan? Nah, kan menarik juga Jokowi tidak datang ke halal bihalalnya Pak Prabowo kan enggak kan? Gitu. Dia merasa bahwa masih punya pengaruh gitu. Tidak ada Bung mantan presiden kita yang cawe-cawe. Yang cawe-cawe yang masih banyak melakukan gerakan politik selain Jokowi. Ya kan? Karena apa? Karena dia punya kepentingan terhadap anaknya untuk mempercepat anaknya, yang kemungkinan mempercepat anaknya jadi presiden. Menjadi presiden. Karena itu kita harus mengingatkan Pak Prabowo, hati-hati. Jangan-jangan di sekeliling Anda tuh ada Brutus-Brutus. Kita ingatkan, bukan kita benci pada Prabowo, enggak.
Kita sayang ya. Kita sayang gitu. Kita Kita ingatkan. kritis gitu. Kan Prabowo bilang juga, mana kalangan akademisi? Ingatkan dong saya. Nah, sekarang saya udah ingatkan. Iya, iya. Ya, kemungkinan ini ada Brutus-Brutus di dalam istana. Ada potensi rusuh yang mungkin digerakkan oleh elit-elit penguasa lama misalnya. Ada. Rasanya kita nggak bodoh-bodoh amat gitu loh. Dari isu adili Jokowi, makzulkan Gibran, tiba-tiba meluas menjadi tolak undang-undang TNI. Lu bagaimana? Gimana coba? Kok bisa berbalik? Nah, jangan-jangan nih sekarang, Bung. Jangan-jangan nih ya. Isu ijazah nanti hilang lagi. Finansial sudah bergerak Oke. untuk membuat semacam kerusuhan. Supaya ijazah tidak dipersoalkan. Ya, karena begini ya. Konflik itu akan merugikan Prabowo. Kan tiba-tiba Prabowo dikaitkan lagi dengan isu neo-Orba, kan? Orba jilid 2. Kok tiba-tiba begini ya? Ada apa ya? Kok berubah semuanya? Padahal harusnya isunya adil Jokowi ya. Iya, makanya seperti itu. Jadi kalau menurut Bung Slamet, apakah kira-kira isu tentang dugaan ijazah palsu ini nanti bisa dialihkan lagi? Ya tentu ini. Supaya Jokowi nggak kena nih. Ya itu tadi, undang-undang TNI dan buruh itu kan. Kan sebenarnya apa yang dilakukan Prabowo, makanya dia menjelaskan kepada wartawan senior. Apa sih masalahnya? Pertanyaan itu sudah dijelaskan, jawabannya sudah dijelaskan, nggak ada masalah. Apalagi masalahnya? Tiba-tiba penolakan terhadap undang-undang TNI begitu masif. Maka kemudian muncul beredar, ini siapa yang membiayai? Ya. Memang tidak semuanya dibiayai, ada juga mahasiswa yang murni ya. Ada juga teman-teman aktivis akademisi murni, artinya mengingatkan jangan sampai TNI tergelincir, kan gitu, seperti dulu. Okay. Nah, tapi kan juga yang menarik adalah menjelang pembahasan undang-undang Polri, kok nggak ada yang ribut ya? Kan seperti itu. Jadi orang bertanya-tanya, ini ada apa ya? Kok nih bangsa ini sulit banget menganalisisnya kan? Okay. Kan sebenarnya jadi Bung Slamet sebagai pengamat politik ini jadi bingung ya menganalisisnya. nggak bingung saya. Oh, nggak bingung. Tapi tidak semuanya bisa diucapkan ini kan, Bung? Oke. Iya kan, tidak. Jadi kalau menurut pengamatan Bung Slamet bahwa ini kan sudah ada kita lihat tadi fenomena Pak Prabowo ketemu Ibu Mega, fenomena apa tuh menterinya Pak Jokowi itu datang ke Solo ketika Pak Prabowo ada di luar negeri. Yang tadi menurut istilah analisis Bung Slamet ini kan jangan-jangan ada Brutus-Brutus di dalam istana yang sedang ingin melakukan manuver atau kudeta dari dalam. Kan juga. Apakah menurut Bung Slamet ini semua dilakukan agar supaya isu tentang dugaan ijazah palsu itu bisa hilang kalau dinaikkan isu-isu lain? Iya, pasti ada pengalihan kan? Oh, ada pengalihan. Ada pengalihan. Jadi ada dugaan ada pengalihan isu. Ada pengalihan. Jadi kan saya melihat gini ya, Pak Prabowo kelihatannya ingin jumpa dengan pihak-pihak yang berseberangan. Kemungkinan dia akan bertemu dengan tokoh Indonesia gelap. Nah, ingin diskusi lah, gitu. Ingin bertemu dengan BEM seluruh Indonesia, ingin menjelaskan. Itu kan bagus kan? Sesuatu yang harus kita dukung. Harus ada dialog supaya ketemu. Tapi kan ada yang tidak menginginkan pertemuan itu terjadi. Siapa itu Bung Slamet? Iya, itu kan sama dengan ada yang tidak ingin Prabowo bertemu dengan Megawati, kan begitu. Sama orangnya ya? Anda udah jawab pertanyaan. Iya. Seperti itu kemungkinannya seperti itu. Jadi di dalam politik itu kan tidak ada kawan dan lawan abadi, yang ada kepentingan. Dan menurut saya 6 bulan ini kepentingannya sudah berbenturan ini, Bung. Sudah berbenturan. Lain halnya kalau misalnya
tidak ada perwakilan dari keluarga Jokowi di dalam pemerintahan. Kan ini ada, ya kan? Gubernur termuda dalam sejarah Indonesia, wapres termuda dalam sejarah Indonesia juga. Sesuatu yang aneh bin ajaib ya. Jadi menurut saya juga gini ya, ini kok ada banyak lembaga-lembaga negara yang aut-autan. Misalnya Mahkamah Agung. Berapa banyak hakim agung yang terlibat kasus, ya kan? Ketemu uang miliaran dia luar biasa gitu kan. Kemudian juga menurut saya kalau saya jadi Presiden Prabowo barangkali saya akan buat perpu, Bung, bubarkan MA dulu, Bung, karena nggak bisa dipercaya hakim-hakim agung itu beberapa gitu. Jadi seperti dikocok ulang gitu. Karena kan produk-produk rejim lama nih kan. KPK juga sudah Loss of control. Ya, sudah nggak bisa dikontrol. Kepolisian juga udah nggak bisa dikontrol ini. Jadi polisi nembak polisi, polisi nembak pelajar paskibraka di Semarang sambil nembak gitu. Sudah banyak terlibat dalam kasus narkoba, Teddy Minahasa, kasus judol, dan lain-lain. Saya kira tuh polisi harus direformasi total juga. Banyak tuh lembaga-lembaga, termasuk polisi, KPK, MK, dan MA. Ini situasi negara ini udah kacau balau, Bung. Jadi harus dievaluasi semua ya? Harus dievaluasi semua. Kalau berani, keluarkan perpu. Bisa ya? Bisa. Karena kalau tidak, kasihan Pak Prabowo-nya. Iya, dan menurut saya juga harus segera ini dibuat undang-undang kepresidenan. Negara udah hampir 80 tahun Agustus ini, kita belum pernah punya undang-undang presiden. Kita tidak pernah punya undang-undang keamanan nasional. Nggak bisa sembarang, Bung, termasuk di Amerika, kita main internet segala macam, medsos nggak bisa sembarang. Ini negeri ini udah sembarang-sembarang orang. Ini nanti coba komentar-komentar dari diskusi kita. Oh, ngeri-ngeri, Bu. Buzzer mulai ya? Buzzer mulai. Bung Slamet Ginting, iya, dibayar berapa? Kok jelek-jelekin seseorang? Bukan jelek-jelekin. Kita mengevaluasi, menganalisis kemungkinannya begini-begini. Nggak ada kebencian ini kan, makanya saya mau datang. Karena tahu niat baik Bung Abraham. Ya, kita untuk meluruskan, Bung. Untuk meluruskan, iya. Agar supaya pemerintahan ini bisa berjalan sebagaimana mestinya. Betul. Ya. Tidak terjadi gonjang-ganjing. Betul. Ya. Kita kan, nih ya, ilmuwan kan harus memberitahu. Ya. Jadi seharusnya negara harusnya justru bayar kita. Tapi kan kita nggak dibayar negara. Kita dengan ikhlas menyarankan. Ini udah keliru loh. Prabowo sendiri minta kan. Mana suara kalangan akademisi? Kalangan ilmuwan, kasih tahu dong saya. Diskusi ini memberitahu bahwa Presiden Prabowo bahwa ada sesuatu yang berbahaya, tidak beres, iya. Yang harus dibenahi sesegera mungkin ya. Iya. Oke, Bung Slamet, menurut Bung Slamet nih, apa yang harus dilakukan nih Pak Prabowo dalam waktu yang tidak terlalu lama nih, agar bisa menstabilkan kembali jalannya pemerintahannya, agar on the track nih, apa yang harus dilakukan, termasuk reshuffle atau apa? Ya, konsolidasi organisasi di dalam kabinet, konsolidasi partai-partai politik pendukung, sudah waktunya dievaluasi. Reshuffle kabinet adalah sebuah keharusan. Karena situasinya, apa mau kemudian nanti, tuh kan, presiden nggak bisa diharapkan nilainya aja 6, gimana mau dilanjutkan? Kan gitu. Ada pihak yang memanfaatkan itu kan. Jadi Pak Prabowo sendiri mengakui di kabinetnya ini 6 angkanya ya, iya. Jadi harus dievaluasi ya? Iya, jadi menurut saya kebetulan yang disebut oleh sejumlah media massa, menteri-menteri yang harus di-reshuffle adalah menteri-menteri yang di-endorse oleh Jokowi. Karena itu punya loyalitas ganda ya? Iya, ini kan kalau kita mau jujur juga, Ya. Julhas itu kalau ngelihat PAN di kongres-kongres dan rapat kerja dan segala macam,
tidak mendukung Prabowo dulu, lebih mendukung Jokowi kan. Kemudian mendukung Prabowo karena Jokowi ke situ. Kelihatan sekali nih, ini bosnya Julhas adalah Jokowi, bukan Prabowo kan. PAN yang mendukung Prabowo justru PAN-nya Amin Rais dulu kan. Bukannya PAN Julhas kan. Ya kan. Sama dengan ini, Golkarnya Bahlil. Ya kan. Nah, ini dia lebih mendukung Jokowi, bahkan dulu mempersilahkan Gibran masuk ke dalam Golkar, entah AMPI, entah Kosgoro, entah apa, mau dijaketkan nggak mau kan. Itu kan sebenarnya orang-orang Golkar juga marah gitu kan. Kita partai udah nggak ada harganya gitu. Ketika dipimpin oleh Bahlil ini. Saya kira gejolak partai Golkar ini akan keras di dalam. Termasuk gejolak di dalam Partai Amanat Nasional. Bukan tidak mungkin Prabowo akan menggal orang-orang itu, Bung. Oke, Bung Slamet. Ya. Apa yang bakalan terjadi nih di waktu yang tidak lama lagi? Kejadian-kejadian apa aja nih? Ini kan ada pertemuan Ibu Mega dan Pak Prabowo. Ada menteri yang lebih loyal ke rumah Pak Jokowi di Solo. Kemudian ada gejolak dugaan ijazah palsu yang semakin menggerumu. Iya. Apa yang bakalan terjadi nih ke depan? Ya seperti saya bilang, ini akan ada eskalasi demo, gitu. Akan ada konflik horizontal, terutama di Jawa Tengah dan Jogja. Yang ini harus diantisipasi oleh Presiden Prabowo karena yang rugi adalah Prabowo, bukan wakil presiden, bukan mantan presiden. Dan makanya menurut saya hubungan antara Prabowo dengan Megawati dirajut kembali karena Prabowo sudah membaca bahwa ada pihak-pihak yang tidak menginginkan dirinya terus berkuasa. Kalau sebelumnya Koni memperkirakan 2 tahun, kelihatannya akan ada percepatan mendongkel Prabowo lebih cepat daripada 2 tahun. Karena itu kita harus mengingatkan bangsa ini jangan sampai gaduh hanya karena kepentingan politik yang di luar konstitusi. Jadi ini ada semacam skenario para Brutus yang ada di lingkaran dalam ya? Iya. Jadi yang memainkan ini para Brutus ya? Iya, para Brutus. Oke, luar biasa Bung Slamet apa yang disampaikan. Mudah-mudahan mencerahkan kita ya, mengedukasi kita dan sekaligus menuntun kita untuk melihat sebuah kebenaran yang ada di depan mata kita. Tapi itu bisa benar, bisa tidak. Prediksi. Prediksi. Iya, siap. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up.